Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Orasi yang saya hormati. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, saya sepakat. Pendidikan menciptakan generasi beriman dan bertakwa, saya juga sepakat. Tanpa pendidikan, generasi Indonesia tidak akan pernah mungkin bertahan, saya lebih sepakat. Oleh karena itu, dengan bangga saya, Elsa Nabila Safitri, siswi Madrasah Aliyah Kupi Banjarsari, akan menyampaikan orasi dengan judul Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Pendidikan. Saudara-saudara yang saya hormati, pendidikan dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan bangsa, termasuk di negara kita, Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan merupakan hal yang paling urgen dalam melahirkan generasi emas Indonesia di tahun 2045 mendatang. Ini artinya pendidikan adalah kunci utama bagi suatu negara untuk dapat unggul dalam persaingan global. Pendidikan pula dianggap hal yang paling strategis dalam mewujudkan kesejahteraan nasional Indonesia. Sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas adalah prasyarat utama demi terbentuknya suatu bangsa dengan peradaban yang tinggi. Saudara-saudara yang saya hormati, lalu bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini? Bagaimanakah para generasi muda Indonesia sekarang ini? Masih banyakkah generasi muda Indonesia yang putus sekolah? Masih banyakkah generasi muda Indonesia yang tawuran antar pelajar? Dan masih banyakkah generasi muda Indonesia yang terjerumus ke dalam sindikat narkoba? Ternyata masih banyak, saudara-saudara. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah di negara kita yang harus diselesaikan dalam menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Tahun 2045 adalah momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada masa itu Indonesia akan memasuki puncak peradaban pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini artinya Indonesia dianggap negara maju yang mampu dalam berbagai bidang, baik sains, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif akan lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, sehingga sumber daya manusia perlu kita tingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti semakin tingginya tingkat kemiskinan, semakin tingginya tingkat pengangguran, bahkan semakin tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Pendidikan
harus mampu memberikan berbagai kompetensi kepada peserta didik guna menciptakan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Semoga di tahun 2045 Indonesia menjadi negara yang maju yang mampu dalam berbagai bidang, baik teknologi, ekonomi, sains, dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bung Karno pernah berkata, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.